warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Risma Febrianti akan mempresentasikan materi mengenai kasus Health and Safety Environment atau HSI dan judul kebakaran kilang minyak Pertamina, identifikasi bahaya dan pengendaliannya. Pernah gak sih kita ngerasa aman karena ngerasa semuanya sudah terkendali, semua alat lengkap, sistem jalan, orang-orangnya juga sudah berpengalaman, tapi ternyata kejadian tetap bisa muncul dari hal-hal kecil yang luput kita perhatikan. Itulah yang mungkin terjadi di beberapa insiden kebakaran kilang minyak milik Pertamina. Dalam 4 tahun berakhir, ada 8 kejadian besar, bukan hanya 1, bukan 2. Itu juga menjadikan bahwa di balik sistem sebesar apapun, tetap ada celah yang bisa memicu bencana. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya harus diwaspadai? Apa saja bahaya yang mungkin sering dianggap sepele, tapi beresiko tinggi? Dan gimana cara perusahaan seperti Pertamina bisa mengendalikan semua ini dengan lebih baik? Yang pertama, ada identifikasi bahaya yang harus diantisipasi. Sebagai perusahaan energi nasional, PT Pertamina harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi bahaya dalam organisasinya. Beberapa bahaya utama yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, kebocoran bahan bakar dan gas. Kebocoran dapat terjadi akibat korasi pada pipa, sambungan yang tidak rapat, atau kerusakan pada tangki penyimpanan. Gas atau uap yang mudah terbakar sangat berisiko jika tidak terdeteksi sejak dini. Yang kedua, ada resiko ledakan. Akumulasi uap bahan kimia yang mudah terbakar di area dengan ventilasi buruk atau dekat sumber api dapat menyebabkan ledakan besar. Yang ketiga, ada gangguan pada sistem kelistrikan. Konsleting di listrik lingkungan yang mengandung uap bahan bakar dapat memicu kebakaran secara tiba-tiba. Dan yang keempat, ada kesalahan manusia atau human error. Itu kesalahan produser, kelelahan, atau kurangnya pelatihan dalam menjadi pemicu insiden meskipun peralatannya dalam kondisi baik. Dan yang kedua, ada tata cara pengendalian bahaya. Dalam prinsip K3, keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian bahaya dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pendekatan pengendaliannya itu mencakup yang pertama, ada pengendalian teknis atau engineering control, yaitu penerapan teknologi pengaman seperti detektor gas otomatis, sistem pemadam kebakaran otomatis, serta ventilasi dan yang memadai. Selain itu, seluruh peralatan harus memiliki sistem proteksi yang sesuai standar industri migas. Dan yang kedua, ada pengendalian administratif, meliputi penyusunan dan penerapan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur atau SOP, pelatihan keselamatan kerja secara rutin, serta sistem izin khusus untuk pekerjaan beresiko tinggi seperti pengelasan atau perbaikan instalasi. Dan yang ketiga, ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD seperti helm, baju tahan api, sepatu keselamatan, dan masker pelindung wajib digunakan oleh pekerja yang berada di area berisiko tinggi. Meskipun ini merupakan bentuk perlindungan terakhir, APD tetap krusial dalam mencegah cedera saat terjadi kegagalan sistem. Dan yang ketiga, ada standar HSE yang wajib diterapkan di industri migas. Industri migas termasuk dalam kategori high rise industry, sehingga penerapan standar HSE harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Beberapa standar yang wajib diterapkan antara lain, yang pertama, ada hazard identification dan risk assessment atau HIRA, proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebelum pekerjaan dimulai untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat. Dan yang kedua, ada Permit to Work System atau PTW. Itu sistem perizinan untuk aktivitas kerja tertentu yang memiliki potensi bahaya tinggi agar setiap aktivitas terkontrol dengan baik. Dan yang ketiga, ada Emergency Response Plan atau IRP, yaitu rencana tanggap darurat yang harus diuji secara berkala melalui sistem guna memastikan kesiapan dan kesiagaan seluruh pekerja. Dan yang keempat, ada Lockout Takeout atau LOTO, yaitu prosedur penguncian sumber energi saat pemeliharaan atau perbaikan peralatan guna mencegah aktifnya mesin secara tidak sengaja. Dan yang kelima, ada audit infeksi berkala,
yaitu pemeriksaan rutin terhadap fasilitas dan sistem HSE baik oleh internal perusahaan maupun pihak ketiga independen. Nah, dalam insiden kebakaran yang berulang harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pertamina. Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap para pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Pengendalian bahaya di industri migas membutuhkan komitmen yang kuat, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta budaya kerja yang disiplin terhadap prosedur keselamatan. Dengan upaya yang terstruktur dan konsisten, resiko kebakaran dan kecelakaan dapat diminimkan, bahkan dicegah sepenuhnya. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai kasus kebakaran kilang minyak Pertamina dalam 4 tahun berakhir yang saya bahas dari sudut pandang identifikasi bahaya, pengendalian risiko, hingga standar HSE yang harus diterapkan. Semoga penjelasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi harus menjadi budaya dalam suatu organisasi. Terima kasih atas perhatian.